Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Al-Wasliyah Channel dimanapun saudara berada yang dimuliakan Allah. Hari ini kembali kita lanjutkan kajian kitab Al-Jawharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub pada halaman 131 tentang kajian taubat. Al-Babus Sadisu wa Isyruna fi Fadilatit Taubah. Ya, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-23 pada menyatakan kelebihan taubat firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai mereka yang beriman, mereka itu taubat olehmu kepada Allah akan taubat yang nasuha. Kata Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, bermula taubat nasuha itu yaitu menyesal dengan hati dan istighfar dengan lidah dan meninggalkan maksiat dengan segala anggotanya dan cita bahwa tiada kembali kepada maksiat selama-lamanya. Kata Abi Ibnu Ka'ab dan Mu'adz bin Jabal dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, taubat nasuha itu bahwa taubat ia kemudian tiada kembali ia kepada dosa seperti tiada kembali laban kepada yang susunya. Kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir, bermula taubat itu yaitu kembali daripada barang yang dicela pada syarak kepada barang yang dipuji pada syarak, dan mengetahui ia dengan bahwasanya dosa dan maksiat itu membinasakan dan menjauhkan daripada Allah Azza wa Jalla dan daripada surganya dan meninggalkan maksiat itu menghampirkan kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada surganya. Ya, sampai situ dulu. Ya, ini kajian kita tentang taubat yaitu bagian dalam bab yang ke-23. Bab ke-23 pada menyatakan kelebihan taubat. Jadi taubat ini ada keutamaannya, ada kelebihannya. Allah berfirman, kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini surah Tahrim ayat 8 ini. Wahai orang yang beriman, hai mereka yang beriman. Hai mereka yang beriman, mereka itu, kata dia, taubat olehmu kepada Allah, taubat nasuha. Pada yang biasa kita pahami, wahai orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Jadi yang jadi persoalan kata nasuha itu, kalau taubat orang udah paham, taubat itu kan rujuk ila Allah, kembali kepada Allah. Yang dulunya jahat jadi taat, yang dulunya maksiat jadi berhenti, yang dulunya tak mau menjalankan perintah Tuhan mau menjalankan perintah Allah, kan begitu. Itulah maksud dari kata taubat itu, ar-rujuk, kembali kepada Allah yang dulunya jauh. Nah, jadi di ayat ini ada kata nasuha. Nasuha itu apa? Maka dalam masalah nasuha ini sendiri pun berbagai macam paham para ulama. Disebutkan di sini kata Hasan Al-Basri. Jadi Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berucap, kata beliau, bermula taubat nasuha itu, jadi dinamakan taubat nasuha itu, kata Imam Hasan Basri, yaitu menyesal dengan hati. Hatinya menyesal. Dan istighfar dengan lidah. Lisannya mengucapkan istighfar. Dan meninggalkan maksiat dengan segala anggotanya. Anggota tubuhnya tak berbuat maksiat. Dan cita bahwa tiada kembali kepada maksiat selama-lamanya. Kita ini maksudnya punya rencana dalam hati, punya kesungguhan, tekad kuat dalam hati, tidak akan melakukan maksiat itu sampai kapanpun. Tak akan mau buat lagi. Itulah cita-citanya, tertanam dalam hatinya, nggak akan mau berbuat lagi. Itulah taubat nasuha, kata Imam Hasan Basri, yaitu menyesal dengan hati, beristighfar dengan lisan, banyakkan mengucapkan istighfar, astaghfirullahalazim, kemudian betul-betul meninggalkan segala macam maksiat. Kalau dia suka mabuk, suka berzina, anggota tubuhnya jangan lagi melakukannya. Begitulah taubat nasuha itu. Kemudian
bercita-cita, berencana, bertekad kuat dalam hati, tidak akan mau melakukannya sampai kapanpun, selama-lamanya, nggak akan pernah lagi berbuat. Itulah kata Imam Hasan Basri. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, tadi kan Abi. Sebetulnya biasa kalau kita dengarkan kalau ada namanya Ka'ab berarti Ubay, Ubay ibnu Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, Umar bin Khattab, tiga sahabat-sahabat utama Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mengatakan, makanya radhiyallahu anhum, ridho Allah atas mereka, kata tiga orang pemuka sahabat ini menyebutkan taubat nasuha itu katanya bahwa taubat ya kemudian tiada kembali ia kepada dosa. Jadi yang dinamakan taubat nasuha itu taubat dia tak mau lagi berbuat dosa, tak mau lagi melakukan dosa yang sama, kepada dosa seperti tiada kembali laban kepada bank susunya. Tertulis itu kan bank kan. Jadi sebenarnya wallahu alam ya, kalau saya meyakini tak ada kata bank. Bank itu kan sekarang, masa dulu mana ada bank pula. Jadi wallahu alam itu sebetulnya ambing. Jadi yang dinamakan dengan taubat nasuha itu kata dia orang tersebut kembali kepada Allah, dia tak lagi melakukan dosa tersebut, tak mengulangi dosa tersebut, seperti sebagaimana tak akan mungkin kembali laban susu kepada ambing susuna. Ambing susu itu maksudnya ya kalau adanya susu hewan kita peras, kan ada sumber susunya. Susu yang sudah jatuh nggak akan baik lagi ke situ, ke sumber susu itu. Kalau bahasa ambing ini bahasa Melayu. Ambing ya sumber susu tuh. Cuman kalau kita mau mengartikan, apa-apalah aku jelaskan artinya. Ambing itu kalau menurut kamus puting. Akan balik lagi susu itu ke puting susu hewan tersebut. Begitu. Jadi itu disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, Umar bin Khattab. Mereka mengatakan taubat nasuha itu adalah orang tersebut tak akan lagi mengulang dosa, sebagaimana nggak akan mungkin kembali air susu ke sumber susu. Tak akan mungkin balik air susu ke putingnya. Kan mustahil itu bisa balik. Apa yang sudah jatuh nggak akan bisa balik lagi. Itulah penjelasan tiga sahabat terkemuka ini. Kemudian menyebutkan lagi Sayyidi Syekh, penghulu kita Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau namanya Abdul Qadir berarti Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini biasanya dirujuk dalam kitab dia khusus namanya Al-Ghudnya. Ada kitab Syekh Abdul Qadir Jailani ini fikih, tauhid, tasawuf, itu namanya Al-Ghudnya. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, apa kata beliau? Bermula taubat itu yaitu kembali daripada barang yang dicela pada syarak kepada barang yang dipuji. Kembali daripada maksudnya dulu dia sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat, dia kerjakan yang dipuji oleh syariat. Itu dia katanya kan bermula yaitu taubat itu kembali daripada barang yang dicela. Dulu dia suka melakukan yang dilarang agama. Akhirnya dia kerjakan yang perintahkan agama. Enggak dia buat lagi yang dicela-cela agama tersebut. Itu dikatakan kembali itu kan. Kembali daripada barang yang dicela, tidak lagi melakukan yang dicela oleh syariat, kepada barang yang dipuji, melakukan yang dianjurkan agama, yang dianjurkan syariat. Dan mengetahui ia dengan bahwasanya dosa itu, dia pun paham, dia pun mengerti bahwasanya dosa dan maksiat itu membinasakan. Yang betul. Dosa itu membinasakan, mencelakakan kita di dunia, mencelakakan kita di yaumil kiamah. Pencuri kalau ketahuan nak masai orang, kalau berzina ketahuan, coba. Kadang keluarga nggak suka, kadang kena penyakit, kan ada bahayanya, ada bencananya, kan begitu. Itu tadi dibilang tadi. Jadi karena bahwasanya dosa itu, maksiat itu membinasakan dan menjauhkan daripada Allah. Memang perasaan kita dekat sama Allah, tapi sebetulnya kita jauh daripada Allah akibat maksiat yang kita buat tersebut, yang kita lakukan tersebut. Menjauhkan daripada Allah Azza wa Jalla dan daripada surganya. Sekaligus kalau udah kita jauh sama Allah,
jauhlah kita dari surganya. Kemudian meninggalkan maksiat itu, kalau kita tinggalkan maksiat, nggak kita lakukan maksiat, menghampirkan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada surga. Menghampirkan ini mendekatkan. Mendekatkan kita kepada Allah, itu arti hampir ya. Nah, mendekatkan kita kepada Allah dan kepada surga. Itulah definisi yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani tentang makna taubat nasuha. Jadi udah 3 kata tadi kita baca ya. Taubat nasuha menurut Hasan Basri, taubat nasuha menurut 3 sahabat utama Rasulullah, kemudian taubat nasuha juga menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, lanjut berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Adam alaihissalam tak kalah memakan ia daripada buah Kayu yang ditegak daripadanya berterbangan segala pakaiannya daripada jasadnya dan nyatalah auratnya dan tinggal mahkotanya di atas kepalanya dan iklil, yakni itu sebetulnya tertulis pemilih kan? Pemilih sebetulnya wallahu alam ya. Kalau saya memahami itu lebih mengarah kepada pelilit. Iya. Iklil yakni pelilit Pada dahinya. Maka malu Bahwa terangkat di keduanya daripada Adam, maka mendatang akan dia Jibril alaihissalam, maka mengambil ia akan mahkotanya daripada kepalanya dan iklil daripada dahinya, dan diserukan Adam dan Hawa bahwa turun kedua kamu daripada berjiran akan daku, bahwasanya tiada berjiran akan daku orang mendurhaka akan daku, maka berpaling ia kepada Hawa dengan malu. Intaha. Selesai. Ya, dah. Jadi ada sebuah riwayat bahwasanya Nabi Adam alaihissalam, ini kisahnya, dan adalah Nabi Adam alaihissalam ketika dia memakan ia daripada buah kayu yang ditegah daripadanya. Jadi Nabi Adam itu kan kalau diriwayatkan kita baca dia kan makan buah huldi, buah kayu, buah huldi. Jadi ada riwayat bahwa Nabi Adam itu makan buah kayu, kata dia. Ketika dia makan buah kayu tersebut, padahal buah kayu itu dilarang oleh Allah, apa yang terjadi? Yang ditegah daripadanya terbanglah segala pakaiannya. Jadi terlepas pakaian Nabi Adam tadi daripada jasadnya, dan nyatalah auratnya. Nampaklah aurat Nabi Adam. Makan buah kayu tadi, lepaslah bajunya, lepaslah pakaian menutupnya. Nyatalah, nampaklah auratnya. Kemudian yang tinggal itu adalah mahkota. Sejenis mahkota. Yang tinggal itu mahkota yang ada di kepala. Mahkota dan di atas kepalanya. Dan iklil. Iklil itu apa? Pelilit pada dahi. Kalau orang pakai mahkota itu kan ada pelilit di dahi. Ada mahkota. Ini macam kita. Ini mahkota lah. Karena lilit dahi ini. Diikat di dahi. Itu dia. Itu namanya iklil. Jadi yang tinggal mahkota sama iklil yang ada di dahi. Begitu. Maka dijelaskannya iklil itu yakni pelilit, kata dia, pada dahi. Maka malu bahwa terangkat keduanya. Nabi Adam tadi pun kalau terangkatlah semuanya, dia pun malu. Udah baju berlepasan, mahkota sama iklil pun terangkat juga, timbullah rasa malu Nabi Adam atas teguran Allah kepada dirinya. Kalau bahasa kita kan teguran, bukan murka pula. Seorang nabi mana ada murka. Ditegur sebetulnya bukan karena apa itu kesalahan Nabi Adam, tidak. Tapi karena kelupaan Nabi Adam. Orang lupa kan tak dihukum. Makanya kalau kita baca
dalam satu kitab tauhid, Al-Jawahirul Kalamiyah, di situ disebutkan bahwa Nabi Adam itu lupa sehingga dia makan buah huldi, tak teringat. Jadi orang lupa kan nggak dihukum. Makanya Allah terima taubat Nabi Adam. Jadi jangan dikatakan Nabi Adam itu bersalah. Nabi Adam itu melakukan kemaksiatan, tak ada itu. Dia lupa. Dan memang itulah asbab Nabi Adam dipindah tugaskan ke dunia, bukan diusir. Dia turun. Memang dari awalnya kita baca di ayat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, makanya nanti silakanlah lihat kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Di situ para ulama tauhid coba untuk mendudukkan, jangan selalu menyudutkan Nabi Adam bermaksiat, Nabi Adam pernah salah, apalagi kita, kata dia, Nabi yang salah. Sebetulnya mereka lupa bahwa semua Nabi itu maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Nabi Adam makan buah huldi, tapi karena faktor lupa. Di situlah Allah hendak menunjukkan sama kita ini sifat lupa dan salah tadi ada pada manusia. Makanya kan fataba alaihi, Allah terima taubatnya. Dan situ juga Allah nak menunjukkan bahwa Allah itu Maha penerima taubat. Jadi begitu ya. Perhatikan, ada di pelilit di badannya, mahkota tadi sama ikil tadi, telopas. Dengan telopasnya itu juga malulah Nabi Adam. Malulah bahwa terangkat juga keduanya, iklil sama mahkota tadi daripada Nabi Adam. Maka mendatang akan dia Jibril. Karena tak terangkat-terangkat juga tak mau dilepaskan, turunlah malaikat Jibril. Maka mengambil ia akan mahkota daripada kepadanya dan iklil. Jadi yang mengambilnya itu malaikat Jibril. Diambil malaikat Jibril, kan nggak lepas. Yang lain lepas kan, tinggal mahkota sama iklil tadi, pelilit tadi. Diambil malaikat Jibril. Jadi turun malaikat Jibril, diambilnya daripada ke dahinya. Dan diserukan Adam dan Hawa bahwa turun. Jadi diperintahkanlah entah siapa yang merintahkan ini, entah malaikat Jibril. Dan diserukan Adam dan Hawa bahwa turun keduanya. Kamu turunlah kalian berdua daripada berjiran akan daku. Mungkin ada suara mengatakan, Adam, Hawa turun, kalian tak usah lagi kalian berjiran berdekatan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena mereka di sorga. Jadi karena makan buah huldi tadi, turun kemana? Turun ke dunia. Jangan lagi berjiran sama aku, kata Allah. Karena apa? Maka bahwasanya tiada berjiran. Tak ada yang bisa berjiran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu orang yang sudah mendurhaka, orang yang sudah melakukan kemaksiatan kepadaku. Maka berpalinglah. Jadi itulah diucapkan tadi, karena kalian sudah melakukan kesalahan makan buah huldi tersebut, sudah dianggaplah sebagai sebuah kemaksiatan. Maka berpisahlah ia kepada Hawa. Jadi pisahlah Nabi Adam sama Hawa tak setompat lagi. Kalau kita bacalah dengan malu, Hawa dengan malu. Pisahlah Adam sama Nabi Hawa dengan perasaan malu. Kalau kita baca riwayat, Nabi Adam di mana? Ditempatkan. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Mekah. Kan begitu kan? Jadi selama 300 tahun mereka merenungi dosa, mereka melakukan minta sama Allah taubat, akhirnya Allah terima. Padahal tadi sudah saya sebutkan Nabi Adam makan buah huldi karena lupa. Jadi karena lupa, kenapa pula Tuhan murka pula dianggap pula sebuah maksiat? Padahal lupa menurut kita dimaafkan. Karena syariat umat Nabi Muhammad ini kan lupa kan tak dihukum. Tapi mungkin pada masa dulu syariat Nabi Adam itu lupa itu dihukum. Dan ini pelakunya adalah seorang nabi. Kalau kita yang melakukannya mungkin dianggap biasa. Tapi karena seorang nabi yang melakukannya, itu dianggap luar biasa. Makanya ada istilah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bagi orang-orang sepele, itu dianggap hal yang biasa. Kan begitu kan? Kita ini lah. Kita. Ustadz merokok biasa. Jamaah merokok biasa. Jamaah makan berdiri, minum berdiri, biasa orang anggapnya. Coba kalau ada Ustadz merokok, di hadapan orang ramai, kelepus. Kadang-kadang orang kan ada menganggapnya nggak bagus. Ada lagi,
Ustadz makan berdiri, minum berdiri, kan nggak bagus. Karena pelakunya orang-orang udah baik. Jadi begitu Nabi Adam. Nabi Adam itu lupa dia makan buah huldi, tapi di sisi Allah itu dianggap sebagai perkara yang besar. Nah, makanya saya memohon jangan pernah kita berucap Nabi Adam tuh melakukan sebuah kesalahan, tidak, karena lupanya. Makanya bacalah ayat Quran. Nah, itu selalu diingatkan oleh almarhum Syekh Nu'man Sulaiman. Karena yang menerjemahkan Al-Jawahirul Kalamiyah itu Syekh Nu'man Sulaiman. Nah, jadi begitu kisah ya. Kisah yang sudah saya sebutkan tadi, terpisahlah dia. Terpisahlah Adam sama Nabi Hawa, sama Siti Hawa, karena akibat memakan buah huldi tersebut. Lanjut lagi. Maka pertama-tama orang yang menangis daripada makhluk itu Adam alaihissalam. Tak kala turun daripada syurga kepada bumi, maka menangis ia 300 tahun dan tiada Mengangkat ia akan kepalanya ke langit. Kemudian daripada demikian itu karena malu ia daripada Allah Ta'ala. Dan sujud ia satu sujud di atas bukit Hindi 100 tahun menangis ia hingga keluar air matanya pada bukit Sarandib. Maka Ditumbuhkan Allah pada demikian bukit itu daripada air matanya akan darsani, yaitu kayu manis dan kurunkul. bunga Itu kalau tertulis itu nampaknya macam kurunkul ya. Kurunkul. Bunga cuka. Cakuk. Bunga cengkeh. Bunga cengkeh. Dan dijadikan pada bukit itu burung tus. Burung taus. Yakni burung merak. Dan meminum segala burung pada satu hari akan air mata Adam alaihissalam. Dan berkata segala burung, minum kami akan air laut dan air darat dan air minum kami akan air laut dan air darat dan air hujan. Dan tiada kami minum akan minuman yang terlebih manis daripada ini. Air mata Nabi Adam tersebut. Iya, ini. Dan daripada air inilah. Daripada air ini. Air mata maksudnya. Dan menyangka Adam bahwasanya segala burung itu mensanda-sanda. Iya. Mensanda-sanda akan dia, maka sandakan dia, maka sembah Adam. Hai Tuhanku, telah engkau kerasi atasku segala burung burung-burung bersenda-senda kepadaku. Sebab aku mengena maksiat. Mengena maksiat akan dikau. Maka mewahyu Allah Ta'ala kepadanya, hai Adam, bahwasanya tiada aku jadikan minuman yang terlebih lezat daripada air mata orang yang berdosa. Iya. Paham ya? Ada kata-kata yang kira-kira paham? Dengar di sini ya. Jadi maka pertama orang yang menangis. Jadi orang yang pertama kali menangis di muka bumi ini daripada makhluk Allah ciptakan itu Nabi Adam. Karena memang dia makhluk pertama kali. Jadi Nabi Adam itu pertama kali menangis ketika dia dipindah tugaskan dari sorga ke dunia. Tatkala turun daripada sorga kepada bumi, ke dunia, ke bumi inilah. Nah, jadi menangis Nabi Adam tersebut ia selama 300 tahun.
dalam tangisan tersebut selama 300 tahun, dia tak adalah mengangkat ia akan kepalanya ke langit. Nah, jadi tak pernah dia mengangkatkan kepalanya ke langit. Tunduk terus. Hawa kan apa nih? Nah, sama lah. Jadi Nabi Adam ni begitu dia. Daripada makhluk tak ada diangkatnya kepala tadi turun ke surga kepada bumi, tak ada diangkatnya kepala tersebut selama 300 tahun. Tiada mengangkat ia akan kepalanya ke langit. Tak ada mengangkatnya ke langit. Kemudian daripada demikian itu karena malu. Kenapa dia enggak mengangkatkan ke langit? Karena malu atas perbuatan kesalahan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malu ia daripada Allah. Dan sujud ia satu sujud. Sesudah menangis 3 tahun, Nabi Adam itu pun sujudlah di satu sujud dengan satu sujud di atas satu bukit namanya Bukit Hindi. Ngapa pula dia berapa lama dia sujud di situ di Bukit Hindi itu selama 100 tahun. Dan menangis ia sujud di Bukit Hindi itu menangis pula lagi hingga dari air matanya itu keluarlah hingga keluar air matanya pada satu bukit Sarondip. Jadi tadi kan ada namanya satu bukit di Hindi. Selama 100 tahun dia menangis, meneteskan air mata pada bukit, air matanya pada bukit. Rupanya di Gunung Hindi itu ada namanya satu bukit namanya Bukit Sarondip. Kalau ingin tahu kita bagaimana Bukit Sarondip ini, kan udah pernah saya sampaikan, baca kitab Rihla Ibnu Batutah. Ibnu Batutah ada ini mengkisahkan dan dia ada pernah berkunjung ke Bukit Sarondip tersebut dalam buku Rihla Ibnu Batutah itulah. Jadi ada Bukit Sarondip itu. Jadi di situ dia. Jadi keluarlah air mata tadi pada Bukit Sarondip, maka dari air mata tersebut ditumbuhkan Allah lah bukit itu, maka ditumbuhkan Allah pada demikian bukit itu daripada air matanya. Apa yang ditumbuhkan Allah? Darsani tadi, kayu manis tumbuh. Kemudian kurunful itu bunga cengkeh lah. Dan dijadikanlah pada bukit itu ada namanya burung taus. Burung taus itu adalah burung merak. Jadi dari air mata tadi menggenang di situ. Sampai ada pula di situ bukit. Apa yang terjadi? Maka katanya minumlah kata dia. Yakni burung merak dan minumlah segala burung pada satu hari akan air mata Adam. Karena banyak ada air tergenang di situ. Kan begitu kan? Menangis ia hingga keluar air matanya pada Bukit Sarondip. Menggenang. Apa yang terjadi? Tengok. Minum segala burung. Dicobalah sama burung-burung yang ada itu untuk meminum air yang tergenang tadi. Minumlah segala burung pada satu hari akan air mata Adam AS. Dan berkata segala burung, berarti banyak burungnya, bukan satu dua. Banyak burung tadi. Apa kata burung itu? Minum kami akan air laut. Kami dah minum air laut. Dan air darat, air sungai, air sumur, air paret, air apa, pokoknya darat lah. Kemudian air hujan. Dan tiada kami minum akan minuman yang terlebih manis. Semua minuman itu tak ada selezat ini, kata dia. Tiada kami minum akan minuman yang terlebih manis daripada ini, daripada air ini, kata dia. Daripada air yang kita minum ini. Ini yang paling lezat, yang paling manis, yang paling enaknya. Yang lain-lain tak ada, kalah, kata dia. Itu yang diucapkan oleh burung-burung. Tak pakai bahasa apalah burung tuh sehingga Nabi Adam pun bisa paham. Pokoknya burung tuh pakai bahasa Nabi Adam lah. Atau Nabi Adam dikasih Allah mukjizat bisa tahu bahasa hewan. Kan begitu. Jadi jangan Nabi Adam burung tadi berucap seperti itu dan menyangka Adam bahwasanya segala burung itu mensenda-senda. Lalu Nabi Adam pun timbullah sangka dia. Kalau bahasa kita merasa minder, merasa kecil hati karena dia jejek, disenda-senda, digurau-gurau, disanda-sandai pula dia jejek.
Kalau macam kita kan, oh sodapnya manisnya air mata ini, ya kan air mata Nabi Adam enak kali gitu dia. Dia tahu air mata itu kan asik, kok bisa pula manis pula. Ini ngejeknya orang mentang aku berdosa sama Allah, beginilah kali perlakuan orangnya sama aku. Kalau bahasa kita memang apalah soalnya diledek, kan begitu kan? Meledek, meledek Nabi Adam. Maka sembah Adam, akhirnya Nabi Adam pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menghadap, maka sembah dia, meminta dia kepada Tuhan. Apa kata dia? Maka sembah Adam, maka sembah, aduhai Tuhanku, menghadap kepada Allah. Kata dia, wahai Tuhanku, telah engkau kerasi atasku. Kau ya Allah sudah menghukum aku. Aku makan buah huldi, kau turunkan aku ke dunia. Sudah kau hukum aku ya Allah. Dan sekarang pula segala burung-burung itu mempersenda-sendakan aku, ngejek-ngejek aku, meledek-ledek aku. Mengucilkan aku pula jadikannya bahan candaan aku ya Allah. Udah engkau turunkan aku dari sorga ke dunia, sekarang burung pula meledek aku ya Allah. Sebab aku mengena maksiat, sebab aku sudah melakukan maksiat kepada engkau. Jadi Nabi Adam menganggap itu sebuah kemaksiatan karena posisi dia sudah sebagai orang yang dekat kepada Allah. Tapi kalau kita jangan sempat mengatakan Nabi Adam itu bermaksiat karena lupa, kan begitu kan? Aku mengena maksiat. Kenapa saya katakan jangan sempat kita mengatakan Nabi Adam itu bermaksiat? Agar kita ini tahu beradab dengan seorang Nabi. Kan begitu, al-adab fauqal ilmi, beradab itu sama seorang Nabi. Jangan pula kita kaji-kaji bahwa Nabi Adam itu aja berdosa, apalagi kita, itu yang salah itu. Sehingga pembenaran seolah-olah kalau dia melakukan dosa nggak masalah. Padahal Nabi Adam itu lupa. Karena para Nabi itu maksum, terpelihara daripada dosa. Jadi mengenai maksiat akan daku. Itulah aduan Nabi Adam kepada Allah. Maka turunlah wahyu Allah kepada Nabi Adam. Turun wahyu. Apa kata Allah tadi? Hai Adam, wahai Nabi Adam alaihissalam, tiada aku jadikan minuman yang terlebih lezat daripada air mata orang yang berdosa. Jadi air mata yang diminum oleh burung-burung tadi memang betul-betul memang manis. Karena aku jadikan air mata taubat itu lebih manis dari segala minuman yang ada di muka bumi. Jadi yang dibilang burung-burung itu yang botol. Tidak masin, memang manis, bukan meledek kau Nabi Adam. Jangan tersinggung kailah kau. Kalau bahasa kita apa namanya? Jangan lebay kali lah gitu. Jangan lebay kali lah kau. Jangan baper, bawa perasaan. Dan kan begitu kan gaya anak gaul hari ini. Saya rasa sampai sini ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan sambung lagi kajian pada waktu-waktu mendatang pada halaman 132. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.